kita untuk mencapai pembebasan, untuk terlahir di alam yang lebih tinggi. So what he asked to do in the poem is to look into mirror to refine yourself. Nah, jadi apa yang diajarkan di dalam syair puisi karya beliau, di sini beliau mengajarkan kita untuk melihat diri kita seperti melihat ke cermin terhadap diri kita. So for you, especially for the girls, how many times you look into yourself, into the mirror in a day? Ya, untuk kalian, terutama untuk yang perempuan, satu hari kalian mengaca berapa kali? He say, no look into mirror. Okay. That's a process. That means you don't need to beautify yourself, right? The purpose of looking into the mirror for oneself is to check what's wrong and to refine or to beautify oneself. Ya, jadi tujuan ketika kita berkaca adalah untuk melihat diri kita apakah ada sesuatu yang salah ataupun juga untuk mempercantik diri. So let's see who would be more beautiful, the one who look into mirror and refining, and who does not looking at the mirror and not refining. Ya, menurut kalian siapa yang lebih cantik? Orang yang berkaca kepada yang melakukan berkaca tersebut, atau orang yang tidak pernah berkaca? Yeah, it is beautiful. It is obvious, right? So one who is looking into the mirror many times and refining, beautifying, he or she must be much more beautiful. Ya, tentu sangat jelas orang yang sering berkaca, artinya dia sering mempercantik dirinya, tentu dia akan memiliki penampilan yang lebih baik. So I'm not talking to Sally, right? Sally does not. They don't need to. Ya, saya tidak bilang kepada Sally karena Sally tidak perlu berkaca. So in the same way, so we have to reflect our action, our way of living, to correct ourselves, to make better way of living. Dengan cara yang sama, kita juga harus sering berkaca kepada diri kita sendiri untuk melihat apakah perbuatan kita ataupun tindakan kita itu sudah benar atau belum, seperti kita berkaca kepada kaca. After reflecting yourself, your behavior, your way of living, you have to ask yourself, what is real Buddhist look like? And I am the same or not? I'm different. If you are behaving different from real Buddhist follower, you have to correct yourself. Nah, jadi ketika kita sudah merenungkan terhadap diri sendiri, apakah perbuatan saya, apakah tindakan saya itu sudah sesuai atau belum, di sini kita berkaca, apakah penampakan saya itu sudah seperti seorang Buddhis sejati atau belum. Nah, kalau belum, kita harus bisa mengkoreksi diri kita sendiri. So here, mindfulness is the tool to look at yourself, to observe yourself. Then, by observing the action, speech, and mind, you can understand. So, trying to be mindful, come back yourself. Mostly, your attention go out, never come back for the whole day. Right? So, take your attention to yourself, what you are doing, how you are doing is very important. Ya, jadi alat untuk dapat berkaca kepada diri sendiri dalam hal ini adalah perhatian penuh atau sati, nah, di mana dengan Anda memiliki perhatian penuh, Anda akan terus-menerus dapat melihat ke dalam
apakah perbuatan, ucapan, dan pikiran saya sudah benar atau belum. Dengan kita memiliki perhatian penuh, nah kita selalu dapat berkaca kepada diri kita sendiri. So in the poem, the shadow said, look many times into mirror to refine yourself. After that, develop your quality of wholesome and cultivate the wholesome deed. In this way, you follow to the Dhamma, and Dhamma will save you. Ya, jadi di dalam syair puisi tersebut, Sayadaw menjelaskan bahwa sebagai umat Buddha atau sebagai Buddhis harus dapat merenungkan tindakan, ucapan, dan pikiran terus-menerus dengan kesadaran penuh. Karena dengan terus mengembangkan kualitas seperti ini, seseorang dapat menumbuhkan kualitas-kualitas yang baik di dalam batinnya. So in the Shadows poem, for Buddhist practice, for the follower of the Buddha, we need this self-examination, reflecting on the way we are living with the mindfulness. So mindfulness as a mirror, we look at into many times and correct your way of living and trying to purify your morality and your mind. Ya, di sini Sayadaw Janaka Biwangsa menjelaskan bahwa ketika kita berkaca kepada kaca, artinya di sini ketika kita memiliki perhatian penuh, nah kita akan terus bisa melihat apakah perbuatan, ucapan, dan pikiran kita ada yang salah atau tidak. Nah, dengan perhatian penuh ini, nah kalian dapat memahami bahwa oh ini tindakan salah dan berusaha untuk mengubahnya. Nah, ini yang disebut berkaca. Just like if you want to be a beautiful one, you cannot absent looking at the mirror and refining. In the same way, if you want to be a good person, a real Buddhist follower, you cannot absent looking at the mirror of truth, which is called mindfulness. Ya, jadi begitupun juga ketika kita ingin menjadi berpenampilan yang baik, nah kita harus sering berkaca. Begitu pula ketika kita ingin menjadi seorang Bodhi sejati, nah kita harus memiliki alat atau sering berkaca terhadap perbuatan, ucapan, dan pikiran kita. Ini yang disebut kaca perhatian penuh. At least you should try to look at yourself in the morning. So this morning, what I have to do, you make your plan for the day. Then you have to be mindful. Everything should be according to the Dhamma. Everything should go with the moral practice, ethical foundation. Ya, Sayadaw menyarankan setiap hari, misalkan setelah bangun tidur, berharap bahwa dapat memikirkan sehari ke depan atau hari-hari yang akan dilalui itu akan seperti apa, planning yang akan dijalankan sehari-hari itu seperti apa, kemudian apakah kemudian kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang kebaikan yang harus saya jalankan begitu. In the afternoon, you check again whether I have lived according to my decision I made in this morning or not. Ya, setelah kembali sore, kalian pun juga harus merenungkan kembali apakah saya sudah menjalankan planning yang sudah saya rencanakan di pagi hari tadi. So if we conclude our way of living behavior, there are only three, right? Kaya kamma,
Vajikama, and Manokama, bodily, speech, and thoughts. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menyimpulkan ada 3 tindakan atau ada 3 pintu yang harus kita perhatikan, yaitu pintu jasmani atau perilaku tubuh, pintu ucapan yaitu ucapan dan komunikasi, dan juga pintu mental, pikiran, niat, dan kondisi batin. So the precept, taking precept is not just to take only, it is to observe. So you make the commitment, I abstain from these 5 wrongdoings. Ya, begitupun ketika kita merenungkan diri sendiri, di sini sebenarnya kita juga sedang merefleksi apakah saya ini memiliki perbuatan yang benar dari sila yang sedang kita jalankan. So how do you think it is meaningful if somebody taking precept every day and breaking precept every day? Nah, menurut kalian apakah bermanfaat atau bermakna ketika seseorang mengambil sila setiap hari tetapi merusak sila juga setiap hari? Precept is to observe, to practice, not just chanting. So you have to make sure, I'm chanting. This is not chanting, right? This is making bond, making determination not to break it. Nah, jadi kalian harus memahami bahwa ketika kalian chanting ataupun mengambil sila, artinya di sini adalah kalian bertekad melakukan determinasi untuk melatih diri. Jadi chanting itu tidak sama dengan sila yang dimana kita harus menjaganya atau merenungkannya. So here's practical example. So when you are getting angry with somebody for any reason, you have to go and look at the mirror. Is it beautiful or not, right? Maybe your physical appearance changed. Red eyes and face, and also frowning, or I'm not beautiful anymore, so I have to remove my anger so that I beautify myself again. Ya, sebagai contoh, kalau misalkan kalian sedang marah, mungkin kalian ketika bisa mampu mengingatnya, kalian cepat-cepat lihat ke kaca. Di sana kalian dapat memahami bahwa kemarahan ini membuat seseorang itu memiliki penampakan yang buruk. Mungkin matanya merah, mungkin mukanya merah, atau mukanya bengkak dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mampu untuk pada saat marah itu merefleksikan ke dalam diri kita sendiri, nah pada saat itu biasanya kemarahan akan hilang. Also, the Buddha said, the one who have the sense of anger in strong level will reborn in miserable realm, or even that person reborn in the human life, he or she will be, how is that, beautiful or ugly? Ugly, right? Cannot be beautiful because of the anger. Anger create the ugly form. Ya, begitupun juga Sang Buddha menasehati bahwa seseorang yang menyimpan kemarahan, karena kemarahannya seseorang dapat terlahir di alam yang menderita. Walaupun orang tersebut terlahir di alam yang baik, menurut kalian apakah mereka akan terlahir rupawan atau buruk rupa? Nah, karena kita dapat memahami bahwa kemarahan itu dapat merubah penampilan seseorang menjadi buruk. So if you want to be a good-looking one, every life you have to control your anger. Ya, jadi kalau kalian ingin terlahir atau memiliki paras yang rupawan,
Nah, kalian harus berusaha mengendalikan kemarahan kalian. Then you can replace anger with the loving kindness. So loving kindness considering oneself and other people is benefit. So it's good nature. So good nature produce a good appearance. Ya, selain itu kalian juga dapat berlatih cinta kasih, di mana cinta kasih ini bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain, karena sifat alamiahnya memberikan manfaat kepada semua. Itu juga akan menghasilkan penampakan yang rupawan. When you can remove the anger defilement as a defilement, your mind become purified and clear. Dan ketika kalian dapat memahami bahwa kemarahan sebagai kemarahan, kemudian batin kalian pun juga akan semakin cerah, semakin jernih. Even if you cannot make your physical appearance much more beautiful in this life, and you can make your mind much beautiful in this life. Walaupun kalian tidak dapat merubah penampilan kalian menjadi lebih cantik di kehidupan ini, tetapi kalian dapat merubah batin kalian lebih cantik dari sebelumnya di kehidupan ini. So here, to train ourselves, the morality is very base foundation. So according to the Sayadaw Shinjanagabi Wansa, one should purify one's own morality. All that is pertain to it, and day and night, not only in short moment. So following the whole timeline, and making frankness and pure with reverence. So you have to appreciate the purification of your own morality. Ya, kemudian kita akan melanjutkan tentang pemurnian moralitas. Sayadaw Janaka Biwangsa ini juga menjelaskan bahwa seseorang itu harus atau mampu untuk menjaga kemurnian moralitasnya siang dan malam. Jadi tidak hanya menjaganya sesaat atau di waktu-waktu tertentu, tetapi mampu untuk menjaga, memperhatikan moralitasnya itu selalu murni setiap saat. Nah, sehingga dia moralitas yang seperti ini itu akan menjadi bagaikan wewangian dan juga dapat memberikan rasa hormat terhadap orang yang menjaganya. So moral practice for the lay people, at least 5 precepts, if you can extend, is Ajivatamaka Sila, 8 precept. Not really Uposatha is abstaining from 3 bodily wrongdoing and 4 verbal wrongdoing, and purifying one's own livelihood. These are 8 factors that can consider as your ethical foundation. Ya, jadi seorang Buddhis sebaiknya juga harus ya menjaga minimal yang disebut 5 sila, Pancasila, ataupun kalau kalian ingin menambahkan juga bisa menjaga Ajiwakatambaka Sila, yaitu 8 sila dengan faktor akhirnya itu mata pencarian benar, dan juga kalian sudah mengenal yang disebut Uposatha Sila, Atasila, menambahkan 3 sila yang berikutnya pun juga ini akan membuat perilaku sila kalian menjadi semakin murni. So in the text, the Buddha many times mentioned that sila as the ground, sila as a foundation. If your foundation or your ground is not good enough, you cannot keep going. So in the same way, the sila, moral practice, is the essential requirement for mental development. So if you want to attain the further achievement in Buddhist practice, you have to practice sila first. Ya, Sang Buddha menjelaskan sila, moralitas itu sebagai fondasi, sebagai landasan
di mana ketika seseorang berjalan, di mana tangan dia berpijak itu tidak stabil, dia tidak dapat melangkah maju. Nah, begitupun juga moralitas itu sebagai pondasi untuk latihan memurnikan pikiran. Nah, jadi jika ingin memurnikan pikiran kita, kita harus bisa berpijak di tanah sila. So sila is, as I mentioned that here, to abstain, not just taking. Is to abstain from specific wrongdoing whenever you encounter or you have to do. For common sense, everyone will do. But at that moment, you have to remind yourself, I am the practitioner, the Buddhist follower. I should not break this sila. And you keep yourself in the proper position, abstaining from these 5 wrongdoings. Ya, jadi yang namanya sila itu bukan mengambil, tetapi melatih diri untuk menghindari. Jadi di sini ketika kita terkondisi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi kita harus mengingatkan kepada diri kita bahwa saya sudah mengambil sila, nah saya harus bisa menghindari perbuatan ini. Then by abstaining, what you can get it back from the practice of sila. So mental calmness, your mind become calm because you have a confidence. I am practicing morality. I am not making any mistake. Ya, jadi dengan kalian menghindari perbuatan dan ucapan, ini akan mendukung latihan memurnikan batin kalian, karena pada saat kalian berlatih, nah kalian akan berpikir, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Also, second one, the clarity of your mind. You see all these 5 can be committed by the unwholesome mind. So killing, you have an anger, and stealing, the greed. Then sexual misconduct, greed, and foul speech, or greedy, or anger, and intoxicants. Also, the greed is as a base. That's why if you can abstain from these wrongdoing, your mind become clear. Ya, kalau kita melihat di mana Pancasila atau 5 sila itu sebenarnya kita dapat menghindari pengaruh mental yang tidak baik. Nah, contohnya yang pertama panatipata, pembunuhan. Nah, kita sebenarnya dapat menghindari pikiran yang marah, kemarahan. Begitupun juga yang adinadana, ini kita menghindari keserakahan. Kemudian kamesumicacara, perbuatan seksual yang salah, itu pun juga menghindari keserakahan. Ucapan yang tidak benar itu juga menghindari keserakahan ataupun juga kemarahan, dan menghindari minuman yang keras itu juga kita mampu untuk menghindari keserakahan. Nah, dengan berlatih sila kita juga sebenarnya sedang meredam pikiran yang buruk, memurnikan pikiran kita. So somebody keeping precept well can have a good communication, so beneficial speech. So if he or she is already committed the killing or stealing, in order to hide these wrongdoings, has to speak something foul speech. So if keeping precept, the person is keeping precept, he can speak clearly, give this the real statement what he is practicing. Ya, manfaat orang yang melatih moralitas atau sila itu adalah dia selalu mengucapkan hal yang bermanfaat, selalu mengucapkan sesuai dengan kenyataan. Contohnya, kalau dia tidak menjaga sila, ya biasanya
mungkin dia membunuh, mungkin dia mencuri. Nah, jadi untuk menutupi perbuatannya, biasanya pun dia akan berkata yang tidak benar atau berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tetapi orang yang menjaga sila, dia dapat berbicara dengan bebas, tanpa ada rasa kekhawatiran, dan juga selalu mengucapkan hal yang bermanfaat. So after that, the Sayadaw Shintanaka Viwansa again, he make 10 rules for his monastery. Whoever come and stay have to follow the 10 rules and regulation. Then the first rule and regulation is to have a good mind. He does not say to be educated or to be disciplined, but he said the number one is to have a good mind. Ya, di tempat Sayadaw Janaka Biwangsa ini mengajar di wihara beliau, itu beliau membuat 10 peraturan yang ketika ada murid baru ataupun juga para biku datang untuk tinggal, itu harus mengikuti 10 aturan yang dibuat oleh Sayadaw. Nah, di antara 10 peraturan itu, yang pertama itu adalah untuk memiliki batin yang baik. Sayadaw tidak berbicara, oh kamu harus punya kecerdasan, kamu harus disiplin. Nah, tetapi hal yang pertama Sayadaw ucapkan atau peraturan yang harus diikuti adalah kamu harus punya batin yang baik. So for the definition, good mind consisting of these qualities. So the Brahma Vihara, the four sublime state of Buddhist practice. So if somebody have the ethical foundation and trying to be the person who have a good mind. Ya, jadi yang disebut batin yang baik ini adalah batin yang memiliki kualitas 4 kediaman Brahma, di mana dengan memiliki cita kasih dan seterusnya. Nah, ini yang dijelaskan sebagai yang memiliki batin yang baik, yang merupakan pondasi batin yang baik. So the person with good mind, he must have a loving kindness. If he does not have loving kindness, we cannot say he has a good mind. Nah, jadi orang yang memiliki batin yang baik pasti memiliki batin yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi kalau orang berkata saya memiliki batin baik tetapi tidak memiliki cinta kasih, kita juga tidak dapat mengkonfirmasi atau ragu apakah dia itu memiliki batin yang baik. So loving kindness, you have to make sure you understand what is mean loving kindness, right? So loving kindness is wishing oneself and others to be benefited, to be good, to be happy and healthy. Ya, jadi apa itu cinta kasih? Cinta kasih itu bagaimana kita memiliki batin dengan pikiran untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. If somebody does not want other people to be happy or to be healthy, he has no loving kindness, he or she, right? So that's why we should practice loving kindness, wishing everyone to be happy and healthy. Ya, jadi orang yang tidak pernah berkeinginan orang lain itu sehat ataupun bahagia, nah tentu ini orang tersebut tidak memiliki cinta kasih. Nah, cinta kasih di sini juga ketika kita mampu untuk berharap agar orang lain itu punya kesehatan dan juga kebaikan, nah ini yang disebut cinta kasih. Then the compassion, karuna, the compassionate thought toward other beings who are in suffer. Whenever we see somebody in trouble, we wish them to be out of that problem. That is compassion.
Begitupun juga karuna atau belas kasih, di mana ketika kita merasa belas kasih kepada mereka yang sedang menderita, nah artinya di sini kita memiliki batin yang penuh dengan welas asih atau belas kasih. Kita menginginkan orang yang sedang menderita tersebut itu bisa keluar dari penderitaan yang sedang mereka alami. Nah ini yang disebut belas kasih, karuna. So the person with good mind have a karuna, compassion. That's why he never bully to the others who is weaker than him. Nah jadi orang yang memiliki batin yang belas kasih itu juga dijelaskan orang yang memiliki batin yang baik, karena dia tidak pernah membuli orang yang lebih lemah daripada dirinya. Then the third quality is sympathetic joy, mudita. So rejoicing in others' happiness is not our own happiness, right? It's other people's success, gain something good, and we have to be happy. That is mudita. Otherwise, it turns to the jealous. Ya, kemudian yang ketiga mudita, turut berbahagia atas pencapaian yang orang lain dapat. Nah di sini ketika ada seseorang kita merasa bahagia atas pencapaian orang lain, bukan diri kita. Kalau kita memiliki mudita atau rasa bahagia atas pencapaian orang lain, nah kita cenderung tidak memiliki kekikiran begitu ya, jadi tidak punya batin yang buruk. So when jealousy arises, it makes so many problems. It cannot tolerate other people's success, other people's good news. Whenever we hear good news of the others, we consider, is it related to me or not? If it is related to me, we say, I'm very proud of that. But if it is not related to ourselves, the jealousy can easily arise in our mind. That's why we have to be very careful about the jealousy to prevent from arising. Ya, jadi iri hati itu juga sesuatu yang sangat buruk, di mana contohnya ketika kita mendengar kesuksesan orang lain atau teman-teman kita begitu. Nah biasanya kita akan selalu mengkaitkannya, apakah kesuksesannya itu berhubungan dengan diri saya atau tidak, atau terkoneksi dengan diri saya atau tidak. Kalau terkoneksi, saya akan menjadi bahagia. Nah ini sesuatu yang harus kita pahami atau kita awasi, bahwa ini adalah iri hati atau batin yang buruk yang tidak bagus. If you can carefully observe, you will see it happen many times, even in the family. You know, family members fighting because they're jealous, and also even you are helping your family members, and if they are in good for a moment, okay, then it become longer. When jealousy arises, oh, I'm trying to serve, he do nothing and trying to be in good life, so it start to jealous and the fighting start. Ya begitupun juga ketika iri hati itu terdapat di tengah-tengah keluarga kita, ini akan membuat sesama anggota keluarga itu akan bertengkar satu sama lain. Oh saya sudah melayani, tapi dia hanya menikmati apa yang ada dan seterusnya. Nah jadi ketika iri hati ini muncul di tengah-tengah keluarga, anggota keluarga ini pun juga akan mulai bertengkar satu dengan yang lainnya. So good mind, the quality of good mind is your consider at least 3 of these qualities: loving kindness, compassion, and sympathetic joy. You have to learn how to develop loving kindness
dual opinions, how to compassionate those are in suffer, and how to rejoice other people's happiness, then you will have a good mind. Ya, jadi yang disebut memiliki batin yang baik, minimal Anda memiliki 3 kualitas, yaitu cinta kasih, belas kasih, dan juga bahagia ketika orang lain sukses. Di mana cinta kasih, Anda memiliki batin yang penuh cinta kasih kepada semua makhluk secara universal, belas kasih, batin yang senantiasa memikirkan bagaimana untuk menolong orang lain agar terhindar dari penderitaan yang sedang mereka alami, dan juga mudita. Nah, kalau Anda memiliki 3 kualitas ini, Anda bisa dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki batin yang baik. So reflecting your way of living with the mindfulness and cultivating good mind and following the basis principle of Buddhist teaching, just like a dana, sila, bhavana. Ya, jadi di sini ketika Anda mampu untuk menjaga kualitas moralitas Anda, kemudian mengembangkan batin yang baik, dan juga melaksanakan prinsip-prinsip Dhamma yang sering kalian dengar, seperti berdana, menjaga sila, meditasi, begitu. Then finally, what you have to do is purify your mind from greed, hatred, or delusion. Those are the root of all evil deeds or unwholesome action. Ya, dan pada akhirnya kalian pun juga harus berusaha untuk memurnikan batin kalian dari kekotoran-kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang merupakan akar dari segala yang buruk. Whenever you reflect on yourself and you find out the thought related to the greed or hatred or delusion, you have to identify this is unwholesome mental action. It can lead unwholesome speech. It can lead unwholesome physical action. That is why I have to stop from the thought and intention. Ya, jadi ketika Anda mampu untuk berkaca atau merenungkan kepada diri kalian sendiri, oh ini pikiran yang buruk muncul di dalam batin saya. Pikiran yang buruk ini dapat mengarahkan kita untuk memunculkan perbuatan yang buruk. Pikiran yang buruk ini juga dapat memunculkan ucapan yang buruk. Oleh karena itu, saya harus menghentikan pikiran buruk ini. Nah, kalian harus juga mampu untuk berkaca kepada diri kalian sendiri. After recognizing the arising of unwholesome mental state, you have to stop the unwholesome or remove. After that, you have to replace with the wholesome state of mind. Then your mind become purified. Ya, jadi ketika Anda mampu untuk memahami kekotoran batin yang muncul di batin Anda, kemudian Anda berusaha untuk mencegah kemunculan dari kekotoran batin ini, dan berusaha untuk mengganti yang kekotoran batin menjadi yang baik. Nah, pada saat itu Anda dapat memurnikan batin Anda. Also, the example, if you see the envy, not being tolerant to other success, and jealousy, not being happy to share your property. Whenever these unwholesome factors arise, you have to replace with the sympathetic joy and loving kindness. Then your mind become in the good state, wholesome state. Ya, di sini
ketika Anda memiliki batin penuh kemarahan, itu akan membuat batin Anda menjadi buruk, tidak nyaman. Begitupun juga ketika Anda memiliki batin yang penuh iri hati, ini akan membuat batin Anda juga tidak nyaman. Nah, sehingga ketika Anda memikirkan kemunculan mereka, Anda harus menggantinya dengan batin yang cinta kasih dan juga batin yang selalu berbahagia atas pencapaian orang lain, mudita. So, by following the Sayadaw Shintanaka Bhikkhu is the mirror metaphor, the admonishment. Through the example of looking into the mirror, we can understand the four aspects. We have to practice daily reflection. Then we have to continue spiritual refinement, so mentally correcting ourselves. Then triple purification, so purification of our action, speech, and thoughts. After that, we have to practice the mental cultivation to develop our wholesome qualities until we achieve the enlightenment. Ya, jadi merangkumkan apa yang Sayadaw Janaka Biwangsa tulis di dalam karya beliau, puisi beliau, yaitu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah refleksi harian. Bagaimana kita selalu memiliki perhatian penuh untuk dapat bercermin kepada perbuatan, ucapan, dan pikiran yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah penyempurnaan spiritual, yaitu berusaha untuk mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, pemurnian 3 aspek, yaitu bagaimana kita selalu dapat memurnikan tindakan, ucapan, dan juga pikiran kita. Dan yang terakhir adalah pengembangan batin, bagaimana kita menumbuhkan kualitas-kualitas mulia sampai kita dapat mencapai pembebasan. So, other than the maintaining mindfulness to reflect our action and moral practice and cultivation of wholesome quality, then Sayadaw further suggests to recollect the virtue of triple gem, the Buddha, Dhamma, and Sangha. Ya, jadi ketika kita mampu untuk melaksanakan seperti berkaca kepada diri kita sendiri dengan perhatian penuh, menyempurnakan spiritual kita dengan memperbaiki hal-hal yang buruk menjadi yang baik, memurnikan 3 aspek, tindakan, ucapan, pikiran, dan pengembangan batin. Sayadaw juga menambahkan kita juga harus menumbuhkan keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. For daily practice, in order to recollect the virtues of triple gem, you have to learn what are the virtues of the Buddha. Just like the Arahant, Samma Sambuddha, not just chanting. You have to understand what is exactly the meaning of Arahant, what is the quality, why it is important to be a Buddha. And also, Sakhato Bhagavata Dhamma, like this, the virtue of the Dhamma, and Supatipanno Bhagavato Savaka Sangha, like the virtue of Sangha. Why these are become the value of the triple gem, we have to consider by our own knowledge and wisdom. Ya, untuk latihan sehari-hari, ketika bagaimana kita menumbuhkan keyakinan kita kepada 3 permata, yaitu dengan tidak hanya melafalkan Arahang, Samma Sambuddha, dan seterusnya, tetapi kita harus mengetahui makna. Contohnya seperti Arahang. Nah, kenapa Sang Buddha disebut sebagai Arahang? Apa kualitas
dari yang disebut sebagai arahang dan seterusnya. Nah, ketika kita mampu memahami arti dari kualitas-kualitas, begitupun juga Swakato, Bhagavata Dhammo, kenapa Dhamma itu disebut sebagai kualitas tersebut. Begitupun juga dengan kualitas Sangha. Nah, ketika kita mampu untuk memahami kualitas-kualitas ini, nah kita di sini dapat melatih, menumbuhkan keyakinan kita karena kita mampu memahaminya. Through the recollection of the triple gem, the virtue of Buddha, Dhamma, Sangha, one can gain the faith, saddha, which is very important for the further achievement, further step. So last night we have been talking about the 12 steps starting from saddha. So now today we are talking about how to build saddha. Ya, jadi dengan kita menumbuhkan keyakinan atau yang disebut saddha, ini merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan langkah awal sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayadaw di hari sebelumnya, yaitu 12 langkah. Nah, di mana di dalam 12 langkah itu, langkah yang pertama adalah bagaimana kita memiliki keyakinan. So after building our saddha through the recollection of the Buddha and behaving as the real Buddhist follower, and we can continue our practice of Dhamma until we attain the purification and liberation from suffering. Nah, jadi dengan kita berlatih menumbuhkan keyakinan kita, nah di sini titik awal di mana kita dapat melatih kualitas-kualitas yang lebih tinggi dengan memurnikan 3 pintu perbuatan, ucapan, dan pikiran kita, mencapai memahami realitas sesungguhnya sampai kita mampu untuk menembus pembebasan akhir. So these are daily practice. So if you follow this set of suggestion and practice well, then you can change yourself to be better, every day better and better. After that, you can see yourself making your own benefit and other people's benefit, and finally you can develop your spiritual practice until you attain the Nibbana. Ya, jadi di sini Anda melatih hal ini terus-menerus karena ini merupakan latihan yang dapat Anda jalani setiap harinya, di mana dengan kalian terus berlatihnya, ini akan terus memurnikan perbuatan-perbuatan kalian, memurnikan pikiran kalian, sampai pada akhirnya pun kalian dapat mencapai tujuan akhir. I hope you understand how to become a real Buddhist and what are the practice and obligation of the real Buddhist follower. Then I wish you all be successful in the practice of Buddhist path and Dhamma until you attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Sayadaw berharap dengan Dhammadesana ini Anda memahami bagaimana menjadi pengikut Budi sejati, pengikut Buddha sejati, bagaimana Anda dapat berlatih setiap harinya untuk dapat mencapai tujuan akhir. Saya juga berharap kalian juga dapat mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, karena waktunya terbatas. Oke, ada yang ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kita batasi 1 orang 1 pertanyaan saja. Ada yang ingin bertanya?
budaya Sayadaw. Saya mau bertanya, tadi kan Sayadaw bilang ada yang namanya apa ya, yang sila yang ada sama ajiwa begitu ya. Apakah itu termasuk misalnya seperti 6 sila begitu? Terus bagaimana cara kita riset, maksudnya ketika kita membacakan itu, apakah kita di bagian belakang itu bagaimana harus kita ini? Ya, terima kasih. Okay. So, for the Ajiwatamaga Sila, we have to understand the 10 unwholesome deeds committed, like this 3 bodily wrongdoing, the same as the 5 precepts until number 3, and killing, stealing, and sexual misconduct. The number 4 is extended to 4 verbal wrongdoing. So, foul speech, slanderous speech, and Visuna wasa. Harsh speech. Frusa wasa, harsh speech and vain talk. In nonsense talking, not meaningful way of talking. So these are 4. So adding 4 into 3 becomes 7. Then finally, abstaining from committing these 7 for living, for business. That is called one practice. So adding 1 to 7, it becomes 8. 8 is called Ajiwatamaga Sila. The number is same as the Uposatha Sila, but it is different. By practicing Ajiwatamaga Sila, you don't need to abstain from afternoon eating. You can eat afternoon, no problem, right? You cannot be hungry. Ya, mengenai sila Ajiwatamaga Sila atau 8 sila di faktor akhirnya yaitu menghindari mata pencaharian yang salah. Sebenarnya kita bisa melihat dari Pancasila, yaitu di sila pertama, kedua, dan ketiga itu adalah menghindari perbuatan yang salah. Sebelumnya kita harus melihat aspek 10 perbuatan yang tidak baik atau yang aku salah, di mana 3 ini sama seperti di dalam Pancasila, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, dan juga melakukan perbuatan seksual yang salah. Ini adalah menghindari perbuatan yang salah. Nah, begitupun juga di sila yang keempat, yaitu musawadah. Di dalam 10 perbuatan tidak benar itu ada 4 jenis ucapan yang harus dihindari, di mana selain musawadah yang ucapan tidak benar, yaitu ada ucapan kasar, ucapan fitnah, dan juga ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, ini 3 di awal ditambah 4 yaitu 7. Nah, kemudian faktor yang satunya lagi, nomor 8-nya itu adalah bagaimana kita menghindari penghidupan yang salah dari 7 faktor sebelumnya. Begitu. Jadi tidak mendapatkan penghasilan dari melanggar 7 yang sebelumnya. 4 ucapan dan juga 3 tindakan. Ini yang menjadikan yang disebut 8 sila Ajiwatamaga Sila. Ajiwatamaga Sila ini berbeda dengan Uposatha Sila walaupun nomornya sama. Nah, di mana kalau Ajiwatamaga Sila itu tidak ada wikala bojana. Artinya Anda dapat makan di setelah tengah hari. Ya, seperti itu. Yes, abstaining from eating afternoon is not easy for everyone. That's why in the morning, only a few take 8 precepts, Uposatha Sila.
So for the Ajyotamaka Sila, you can take. And also, whether you take the Ajyotamaka Sila or not, if you are speaking the slanderous or harsh speech or being tall, these will bring a beneficial result to you. That's why better to take a precept that is Ajyotamaka Sila. Ya, tidak semua orang dapat melaksanakan uposatha sila. Oleh karena itu, saya melihat kalau pagi-pagi cuma sedikit yang bilang atau mengambil 8 sila. Nah, tetapi untuk Ajiwatambaka Sila, nah Anda dapat makan di malam hari. Kemudian sebenarnya orang yang mengambil Ajiwatambaka Sila ini itu dapat menjaga perbuatan dan ucapannya secara menyeluruh. Tadi saya menjelaskan ketika Anda contohnya hanya mengetahui 5 sila begitu. Anda mengambil 5 sila tetapi mungkin Anda berkata kasar, berkata fitnah begitu. Nah, sebenarnya ucapan-ucapan seperti ini walaupun Anda mengambil sila tetapi akan membawa hal yang buruk kepada Anda. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal buruk ini, nah sebaiknya Anda mengambil Ajiwatambaka Sila ini karena menyangkut semua aspek. I think that's enough for the question and answer because of the time. So, Anumod. Ya, dari Pancasila 1 sampai 3 sama, nomor 4-nya di extend ada 4. Selain musawada, kemudian parusawaca, ucapan kasar, pisunawaca, fitnah, dan juga sampapalapa yang tidak bermanfaat. Dan yang ke-8-nya tadi itu adalah Ajiwatambaka Sila, menghindari penghidupan yang salah. Okay. Anumodama, Sayadaw for the Dhamma talk today. May we all have a better understanding to be a real Buddhist and increase our sadha to practice to be a real Buddhist. So before we end up, we would like to express our gratitude and also we would like to apologize by reciting Okasa. Marilah kita bersama-sama membacakan Okasa bersama-sama. Okasa wandami bante Sukhi hotu nibbana sappajaya hotu. Maya katam punyam samina anumoditabam. Sadhu sadhu numodhami. Samina katam punyam mayam databam. Anumoditabam numodata. Sadhu sadhu anumodami. Okasa dwaratayena katam sabam atsayam kamatame bante. Mami kamidabam. Sadhu okasa kamami bante. Sukhi hotu nibbana sappajaya hotu. Sadhu sadhu sadhu. After this, we would like to invite Bante to guide us for the sharing merits. Okay, let's share merit together. Ittavata cami sambadam punya sambadam sabbi dewa anumodandu sabbi buddha anumodandu sabbi saddha anumodandu sabba sambadi siddhiya idame nyadina hodu sukhida hondu nyadeyo idame nyadina hodu sukhida hondu nyadeyo
idame nyadina hodu sukida hondu nyadayo idame punya asawakya waha hodu idame punya nibbana sabbacayo hodu mama punya bagang sabbasadanam bajemi desa bimi sama punya bagang labandu sadu sadu sadu